Insya Allah pasti selalu diusahakan sih. Cuman kalau kemarin itu karena kan kita mau coba mengungkap dulu orang-orang yang menghasut itu di sini, ya kan alhamdulillah ini udah ada titik terang, dapat petunjuk, ya kan kemudian ya itu udah jadi bagian Bapak penyidik yang kita serahkan tadi untuk mengungkap siapa-siapa saja, dan Insya Allah ke depan aku bakal dengan gentle nanti minta difasilitasi juga dari Bang Tommy untuk ketemu sama keluarga, pastinya sama Mawar dan anak juga sih. Kamu akan memastikan untuk Mawar tidak terseret dalam kasus illegal access ini itu gimana? Saya nggak bisa katakan begitu karena memang yang dari penyidik sih itu seperti itu. Ada Bertemu kekhawatiran keluarga itu, gimana? Apa bertemu sih? keluarga Mawar itu langkah awal untuk perdamaian dengan Mawar. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu ingin ketemu, ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan keluarga aja. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Saya akan coba datangin keluarga nanti. Itu permintaan Mawar ya? Minta keluarga dulu baru ke Mawar, apa seperti itu? Iya kemarin. Nanti teknisnya ya, teknisnya biar kalau mau ke keluarga dulu atau nanti difasilitasi oleh ada ke keluarganya atau bagaimana, nanti kan kita bisa komunikasi kan seperti itu. Yang jelas nih rekan-rekan semua, Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawar. Proses hukum tetap jalan aja di Polda Metro, jalanin sesuai faktanya aja ya. Kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain silakan aja jalan. Tapi setidaknya Insanul gentleman Ya. mau bersujud, bahkan juga meminta maaf kepada Mawar. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawar. Itu aja. Kita nggak ngesah yang lain ya. Jadi perkara itu nanti perkara di Polda masih berjalan, perkara di sini juga berjalan ya. Insanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya, mau ketemu dengan Mawar, mau ketemu dengan anaknya. Tetapi proses hukum jalanin aja terus. Oke, Sesuai aja faktanya. Kalau misalkan nanti Mawar terseret juga namanya dan akhirnya masuk juga gimana? Kan kamu sempat bilang kalau mengusahakan untuk Mawar sendiri tidak terseret dalam kasus ini. Gimana? Kan kemarin kuasa hukumnya sempat ngomong bahwasanya Mawar tidak terlibat. Ya artinya ya alhamdulillah. Oke nanti coba. Iya. Kita berharap Jadi ya. semua itu nanti setelah proses penyidikan ini menjadi proses selanjutnya. Jadi kita nggak bisa berandai-andai karena belum tahu juga nih apakah Mawar nanti terlibat ataukah tidak atau bagaimana. Ini kan kita nggak tahu nih, masih berandai-andai semua. Tapi yang paling setidaknya peristiwa kejadian ataupun laporan ini berjalan sesuai faktanya aja nanti. Jadi apapun itu 284 kalau memang harus lanjutkan. Insanul sudah siap untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dia, ataupun apa yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi dia tanggung jawab. Ya, Bang, Insan, waktu yang akan gini, pintu itu akan semakin mudah terbuka buat kamu ketika kalau dari awal itu permintaan Mawar adalah ketemu dengan keluarganya dulu. Iya. Oke, sampai detik ini kan belum terwujud, baru akan kamu wujudkan. Iya. Nah, ini kan menjadi semakin lama kan semakin larut kan malah justru semakin membuat pikiran-pikiran nggak baik pihak sana gitu loh. Nah, sekarang di kondisi seperti ini kamu gimana menghadapi ini? Gitu? Karena memang kemarin yang kita khawatirkan itu kan ada orang-orang yang di belakangnya ya. Jadi kita sebenarnya nggak mau terjebak dengan skenario apapun lagi, ya kan. Jadi memang ya jalan paling baiknya memang ya kita tempuh dari proses hukum, apalagi buat orang-orang yang menghasut Mawar terus seperti itu, ya kan. Ya kita dengan adanya niat kita untuk proses hukum di Barreskrim sebenarnya bukan untuk menyudutkan Mawar atau mungkin membuat Mawar menjadi khawatir gitu kan. Justru sebenarnya kita ingin ngebuka nih siapa aja orang-orang yang mencoba menghasut terus menerus, ya kan. Karena saya kenal Mawar, sebenarnya Mawar tidak seperti itu. kamu mengetahui orang-orang yang diduga menghasut ini atau bagaimana? Kenal tapi nanti biar dari bapak penyidik aja kan. Insan, kan kamu di awal waktu itu yang pas respon pertama di sini mengatakan maunya kamu memastikan untuk Mawar tidak ikut dalam kasus ini ya Bang, tidak terseret kan dari beberapa kasus. Tapi kalau misalnya tanya nanti Mawar terseret juga gimana? Dari kamu sebagai suami gitu. Belum bisa dijawab. Ada kekhawatiran nggak sih? Pasti ada lah, namanya diri sendiri kan. Soalnya Pasti kan ada. yang untuk
Polda kan belum mengajukan investigasi gitu. Iya. Mungkin bagaimana ini? Ya karena memang mau bagaimanapun ini kan urusannya rumah tangga. Kita kan pasti mengutamakan perdamaian, ya kan. Makanya sebenarnya kenapa kita kesini tuh yang ingin kita ungkap ini orang-orang yang kontra dengan perdamaian sebenarnya. Yang selama ini mungkin nggak kelihatan ya, orang-orang nggak kelihatan dan ditonjolin cuma mau aja, dibenturkan dengan saya. Jadi itu sebenarnya ya nanti biar dari bapak kepolisian aja mungkin yang akan mengungkap. Kak, tadi kan viral juga statement dari Kak Inara sendiri yang menyebut sudah mengajukan perdamaian dengan Mawa, udah mencoba ada itikat baik segala macam, cuman ternyata Mawanya membantah, bahkan tidak pernah memblokir akun Instagramnya Inara sendiri. Itu seperti apa sih mungkin konfliknya? Oh nggak tahu ya, Belum ada saya belum lihat juga itu ada statement seperti itu. Tapi sampai sekarang mungkin dari Mawanya sendiri mengaku belum ada itikat baik dari Kak Insan maupun Kak Inara sendiri. Sebenarnya memang alangkah lebih baiknya karena ini ranah privasi. Itikat baik itu kan dinilai ketika memang ada pertemuan ya, nggak semuanya harus diungkapkan di publik sebenarnya, seperti itu sih, itu harapannya sebenarnya. Insan, tapi kamu udah berusaha nggak sih, maksudnya berusaha memantaskan diri menjadi orang lelaki yang beristri dua gitu, upaya untuk merukunkan mereka atau bagaimana, udah ada belum sih? Oh, nggak usah dibahas dulu ya di sini ya kalau untuk itu ya. Kita bahas soal illegal access saja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tapi untuk komunikasi Insan keduanya sudah. Saat ini lebih banyak introspeksi diri aja sih, lebih banyak introspeksi diri, ya banyak memperbaiki diri aja sih. Kapan ada rencana untuk ketemu anak-anak? Kapan anak sendiri, Kak? Sudah diusahakan, tapi memang belum diberi kesempatan. Perihal mau ingin cerai gimana, Kak? Rencana untuk cerai? Nggak ada sih, belum ada. Kan dia sempat ada statement bahwa dia tidak siap untuk dipoligami dan dia memilih untuk bercerai. Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama Mama. Sedangkan komunikasi mungkin Gimana? terakhir komunikasi Dengan mama? Masih komunikasi soal anak, soal sekolah dan lain-lainnya. sedangkan Inara sendiri udah siap nih untuk jadi istri kedua, mungkin akan segera disahkan sama Kak Insanmu sendiri atau seperti apa? Ya itu mungkin nanti aja ya bahas lain kali ya. Kita bahas soal ini legal access aja dulu. Insan, kamu pasti mau untuk mempertahankan dua-duanya gitu? Belum bisa dijawab sih di sini. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Kan mau bagaimanapun ini rumah tangga sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara Mas RJ di Polda itu termasuk langkah untuk berdamai juga berarti? Ya namanya restoratif justice Iya. kan. Yaitu langkah bagaimana caranya, karena Insanul kan tadinya agak hopeless juga ketemu dengan Mawa. Semoga juga bisa difasilitasi untuk bisa restoratif justice. Nah, supaya membuka juga nih, membuka bagaimana ini bisa terjadi perdamaian. Ya. Nah itu juga salah satu cara bagaimana si Insanul ini bisa ketemu dan bisa ngobrol sama Mawa. Tapi proses hukum ini bukan berarti menghilangkan proses hukumnya di Polda, silakan aja jalan. Kalau memang itu memang harus jalanin, Insanul siap gitu kan. Nah ini kita pilah dulu nih karena proses hukum di Polda Metro dengan yang di Barreskrim ini satu hal yang berbeda. Tetapi perlu diingat bahwa laporannya Inara Rusli terhadap illegal access ya sudah naik tingkat sidik, sudah ditemukanlah unsur pidana di situ. Jadi harus dibuktikan dulu nih unsur pidananya dulu gitu. Itu makanya kenapa Polda Metro juga harus hati-hati juga dalam hal ini dan juga mengedepankan bahwa ini adalah melekat nih suami dan istri agar bisa dilakukan restoratif justice karena itikat baik Insanul akan melakukan restoratif justice. Entah nanti poinnya bagaimana, ataukah Insanul harus ada satu syarat misalnya dari Mawa untuk beberapa poin misalnya. Nah itu dia juga harus penuhin. Kalau dia penuhin, selesai sudah masalahnya. Berarti berbeda dengan pihak Inara ya yang minta di hold dulu, kalau dari pihak Insanul ingin RJ tetap berjalan. Ya harusnya sih di hold dulu, harusnya ya.
Tapi kalau memang mau dipaksakan jalan ya itu silahkan saja. Nanti kan ada upaya-upaya lain kan gitu. Bang. Tentunya pasti berbeda. Pihak Mawar sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang namanya untuk perdamaian dan dia tetap harus menjalankan ini demi dirinya dan demi anak. Itu gimana Bang? Iya, balik Itu lagi aku nanti. kenal sama Mawa ya. Bisa jadi itu statement bukan dari dia sih. Bisa jadi dia disuruh sama orang. Benar-benar sudah Bang, di-brainwash. ini Ya, ada pasti ada rangkaian- nge-brainwash. Ada rangkaian berarti ya, kemungkinan nanti Mawar sendiri akan dipanggil untuk diminta klarifikasi. Ya kemungkinan nanti arahnya begitu, cuma kan kita runtut dari awal kejadian sampai nanti di ujung kan gitu. Jadi nanti biarkanlah penyidik yang bisa tahu langkahnya ya dan ujungnya nanti. Bang, untuk saksi kunci sendiri mungkin akan ada panggilan lagi atau untuk kembali Saksi kunci masih besok harus hadir lagi karena nanti handphonenya kan kebetulan masih ada beberapa yang harus kan disita semua nih. Nah tadi saya minta waktu sampai besok pada penyidik karena mau mindahin data-data yang tidak ada korelasinya terhadap kasus ini, jadi dipindahin dulu kayak semacam m-banking, aplikasi lainnya kan. Itu dia mau pindahin kan. Nah itu dia dikasih waktu untuk itu yang berkaitan dengan proses penyidikan ini diserahkan kepada penyidik rencananya besok Viola saja. diserahkan. Viola saja. Nah, Viola aja, ya Viola. Tadi udah disampaikan. Oke. Bang, Bang, ini kan masih ada. Bang, Dari ini postingan postingan Mawar sendiri tadi Bang ya, mungkin yang meminta untuk Insanul itu bertemu dengan keluarganya. Itu akan dilakukan. Itu akan dilakukan secepat mungkin. Karena Insanul sudah berjanji akan melakukan pertemuan melalui keluarganya dan lain-lain. Biarkan nanti itikat baik itu akan disampaikan kepada rekan-rekan media semua ya. Doakan semua bisa berjalan. Doakan yang terbaik. Kalau memang Insanul harus milih yang terbaik ya. Gitu ya, doakan ya. Jadi itu. Bang, pertanyaan saya gini Bang, saya akan bertanya kembali tentang masalah ada jual beli. Ada, berarti kan di sini ada nominal, ada dari siapa ke siapa. Jadi tadi nominalnya sudah saya berapa. sampaikan, jual beli itu tidak secara langsung dugaan kita. Dugaan kuatnya bukan secara langsung. Jual beli itu bukan beli langsung berapa, nilainya berapa, nggak ada. Tetapi di sini dugaan kita adalah ada project di sini. Dari hasil mengambil CCTV itu, dugaan kita seperti itu. Ya, dan memang merujuk kepada ada alat bukti lainnya yang perlu rekan-rekan media semua tahu bahwa bukti itulah yang menjadi pintu masuknya. Kenapa ada deal-dealan, ada project setelah adanya rekaman video yang disampaikan gitu. Nah itu yang nanti akan dikembangkan oleh penyidik. Nah itu deal-dealan itu nanti bisa dicek melalui Melalui handphone yang ada transaksionalnya. Transaksional biasa kan melalui handphone tuh, m-banking, transferan dan lain-lain itu nanti akan terkembang situ kalau itu ada. Kalau itu ada. Bang, bicara illegal akses tentang CCTV dan pihak Polda sendiri sudah menyatakan ada 7 video. Abang dan Insanul sendiri sudah melihat dari sini. Ya jadi gini, kenapa pasal yang dikenakan di Barisrim ini adalah pasal 32 itu mengedit ya. Kalau pasal 32 ini terbukti, tandanya proses yang ada di Polda Metro Jaya, buktinya, dugaan kita nih, dugaan kuat nih, itu tidak sah. Karena kenapa? Itu dibuktikan adanya pengeditan. Kenapa pasal itu ada di sini? Kan begitu. Nah, biarkan nanti polisi melihat nih hasil dari laboratorium forensik. Ternyata ada editan, tandanya Polda Metro Jaya tidak perlu lagi bawa ke laboratorium forensik. Sudah ada sampelnya di sini. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah melihat fisiknya? Isi dari video Iya, isi. itu apa? Kalau fisik dari video ya tentunya Insanul sudah melihat, sudah Saya ngecek. sudah lihat. Potongan-potongan itu ada 7 video, udah ngecek semua. Jadi potong foto. Pasti udah itu. Berarti